Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang bagaimana caranya memperbaiki dinamo mesin cuci. Di sini untuk dinamo mesin cucinya ada 4. Kita kedatangan 4 dinamo mesin cuci. Ini akan kita perbaiki dengan berbeda untuk kasusnya teman-teman. Jadi untuk di sini ada gulungan yang putus. Kemudian ada as yang berkarat dan juga ada dinamo yang terbakar. Jadi kita akan perbaiki terlebih dahulu untuk dinamo pencuci ini. Ini yang baru datang 3 hari yang lalu. Ini kita akan bongkar dan kita cari lilitan yang putus teman-teman. Jadi untuk cara mencari lilitan yang putus di sini, kita buka dulu pertama paku keling yang mengunci dinamo ini dengan palu dan paku. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya. Oke, jadi langsung saja kita ke videonya. Nah, sekarang saya akan lakukan pengukuran terlebih dahulu. Pertama saya buka pulinya ini. Kemudian kita akan ukur dengan menggunakan apometer digital. Nah, kita akan cari untuk kabelnya yang mana yang putus, apakah jalur strum ataupun kapasitor teman-teman. Jadi selanjutnya kita posisikan untuk apometer digital ini di skala dioda tester seperti ini. Nah, kemudian untuk probe-nya kita tempelkan ke salah satu kabel dari dinamo. Di sini untuk kabel dinamonya keluarannya 3 kabel. Kemudian untuk spesifikasinya di sini ada warnanya. Tertulis blue adalah yang terhubung ke listrik langsung atau 220 volt. Kemudian yellow dan grey ini terhubung ke kapasitor teman-teman. Jadi langsung saja kita ukur. Apabila masih dinamo aslinya seperti ini, kita akan ukur dan cari yang mana yang putus. Oke, langsung saja kita ukur. Pertama kita tempelkan probe merah ini ke kabel warna biru yang berfungsi sebagai strom. Kemudian ke abu-abu jalur kapasitor. Nah, di sini terbaca 0,28 ohm untuk hambatannya teman-teman. Kemudian ke kabel kuning. Nah, sudah ketemu untuk kabel kuning ini putus teman-teman. Jadi tidak menunjukkan angka, artinya untuk gulungannya ini putus. Nah, otomatis untuk kabel abu-abu dan kuning ini putus teman-teman. Kita cek sekali lagi 0,28 untuk hambatan dari kabel biru atau strom dari dinamo ke kabel abu-abu atau yang berfungsi sebagai jalur kapasitor teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita akan bongkar. Langsung saja kita bongkar untuk dinamonya. Kelihatan di sini masih menggunakan paku keling teman-teman. Oke, jadi setelah dibuka untuk paku kelingnya, di sini ada 4 buah baut atau paku keling pengancing dari dinamo. Kemudian selanjutnya kita tandai terlebih dahulu untuk dinamonya ini agar untuk posisinya nanti kita tidak bingung lagi untuk cara memasangnya teman-teman, agar ini tetap presisi. Nah, langsung saja di sini saya sudah menandai dengan spidol warna hitam. Nah, kemudian kita angkat untuk koper bawahnya dengan kita pukul-pukul dengan menggunakan palu. Dan setelah terbuka seperti ini hasilnya. Ini sudah tampak untuk gulungannya. Kemudian itu ada tumpukan kabel dari 3 kabel keluaran dinamo ini teman-teman. Jadi kita akan fokus ke sini terlebih dahulu. Atau teman-teman bisa cek sekelilingnya. Apabila ada yang putih-putih atau yang berkarat, itu bisa teman-teman ukur tanpa harus membongkar untuk jahitannya ini. Namun di sini saya sudah mencari baik di sisi bawah maupun atas ini tidak ada yang tanda-tanda ada putih-putih. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bongkar untuk pembungkusnya ini dan juga sebagian dari benangnya teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita buka untuk benangnya ini. Kita putus dengan menggunakan tang potong. Di sini saya menggunakan tang potong kecil untuk membuka benang. Kemudian kita buka seperti ini untuk sambungan kabelnya ini. Jadi ini terhubung dari 3 kabel dengan 4 lilitan.
di dalamnya. Jadi kita fokus cari ke kabel yang warna kuning teman-teman, karena yang putus tadi adalah kabel warna kuning. Maka kita akan fokus cari sambungan dari lilitan warna kuning ini teman-teman, yang terhubung dengan kabel warna kuning. Nah, bisa kelihatan di sini. Ini untuk kuning ini kita buka lagi untuk benangnya, karena ini masih panjang untuk kabel kuningnya, sambungan dari lilitannya. Nah, sekarang bisa kelihatan di sini. Ini untuk warna merah terhubung ke pius. Ini terhubung dengan dua lilitan, artinya itu penyambungan dari lilitan luar dan dalam teman-teman. Nah, ini terhubung ke kabel biru sebagai strum dari dinamo. Nah, bisa kelihatan di sini untuk kabel abu-abu ini terhubung ke lilitan dalam. Otomatis artinya di sini untuk warna kuning adalah lilitan luar teman-teman. Bisa kelihatan di sini. Abu-abu ini berada di dalam. Artinya kita akan fokus cari lilitan yang terhubung dengan bagian luar teman-teman. Jadi kita cari ke bagian luar. Nah, bisa kelihatan di sini teman-teman. Ini ada yang putih-putih ini. Semoga saja di sini letak putusnya agar kita tidak susah lagi mencari kemana-mana. Nah, kita fokuskan ke yang warna putih. Karena sebelumnya di sini untuk lilitannya tidak terputus teman-teman. Biasanya juga terjadi putus pada sambungan kabelnya. Nah, sekarang di sini bisa kelihatan teman-teman. Inilah yang kita curigai. Namun sebelumnya kita akan cek terlebih dahulu apakah benar di sini untuk lilitan yang putus. Oke, jadi selanjutnya langsung saja kita bersihkan untuk yang putih-putih ini tanpa harus membongkar semua benangnya. Jadi kita ukur terlebih dahulu kabel kuning kemudian abu-abu harus terhubung ke lilitan luar ini teman-teman. Jadi salah satu lilitan ini pasti ada yang terhubung antara lilitan dalam dan luar. Jadi selanjutnya kita bersihkan dengan mengerik seperti ini. Jadi kita kerik sampai yang putus ini ketemu teman-teman. Nah, bisa kelihatan di sini ini ada yang putus. Namun di sini akan kita pastikan dengan cara pengukuran dengan menggunakan apometer digital apakah hanya di sebelah ini yang putus di kutub luar ini. Nah, ini untuk cara pengukurannya silahkan simak terus untuk videonya, jangan di skip. Karena di sini saya juga tidak skip untuk cara pengukurannya teman-teman. Nah, kita pisahkan terlebih dahulu, kita panjangkan agar ini apabila ini yang putus kita bisa sambung langsung dengan menggunakan tambahan kabel. Nah, di sini saya sudah mengerik untuk lilitannya dari ML pelindungnya, ML lapisan dari tembaga ini. Nah, kita cek terlebih dahulu. Nah, ini untuk kabel kuning kita cari apakah sisi kiri atau kanannya ini teman-teman. Nah, sekarang kita lilit untuk kabel kuning di salah satu prop. Masih di skala dioda tester teman-teman. Jadi selanjutnya kita tempelkan seperti ini. Kita cari di mana sambungan dari kabel kuning ini. Ini wajib hukumnya ada yang tersambung apabila ini yang putus. Nah, bisa kelihatan di sini. Ini kabel warna kuning ini terhubung dengan lilitan yang sebelah kanan teman-teman dengan nilai hambatan 0,22 ohm. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang satunya ini wajib hukumnya terhubung ke kabel abu-abu teman-teman. Nah, selanjutnya kita pindahkan kabel kuning ini ke abu-abu. Nah, sekarang saya sudah memindahkan, kemudian selanjutnya harus terhubung ke lilitan ini. Apabila ini yang putus, jadi ini wajib hukumnya terhubung. Nah, bisa kelihatan di sini ini terhubung dengan hambatan 0,36 teman-teman. Nah, selanjutnya kita sudah ketemu yang putus. Kita sambung terlebih dahulu dan kita pastikan apakah hanya ini yang putus untuk lilitannya. Nah, untuk kedua lilitan ini tidak boleh terhubung apabila kita melakukan pengukuran teman-teman. Jadi teman-teman bisa pastikan untuk pengukuran dari dua lilitan ini, kiri dan kanan ini tidak boleh terhubung.
Nah, sekarang di sini saya sudah menambahkan tambahan kabel. Di sini saya menggunakan kabel yang warna putih untuk isi kabelnya, karena ini akan lebih kuat dibanding kita menggunakan kabel yang warna kuning, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita lilit seperti ini. Kemudian kita tambahkan solder dan juga timah. Tapi sebelum kita tambahkan, kita cek terlebih dahulu apakah ini sudah terhubung untuk kabel kuning dan biru ini. Setelah kabel dihubungkan, sekarang kita cek dengan menggunakan ampermeter kembali sebelum kita solder. Semoga saja inilah yang putus untuk lilitannya, bosku. Jadi sekarang kita ukur. Nah, di sini bisa kelihatan untuk kabel kuning dan abu-abu ini sudah terhubung dengan hambatan 0,56 ohm. Jadi ini hambatannya normal untuk jalur kapasitor. Kemudian ke warna biru, di sini terhubung dengan hambatan 28 ohm. Jadi ini sudah normal. Ini saya pastikan sudah bisa berputar apabila kita colok, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah seperti ini, kita solder untuk sambungan kabel dan lilitannya ini, teman-teman. Sebelum kita solder, jangan lupa menambahkan low plate agar untuk timahnya ini mudah menempel pada sambungan kabel dan juga lilitan yang telah kita hubungkan. Nah, di sini saya menggunakan low plate dengan soldering paste. Selanjutnya setelah kita solder, seperti ini hasilnya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita tambahkan cepitan kabel seperti ini. Ini bertujuan jadi meskipun soldernya ini panas dan meleleh, untuk sambungan lilitan dan kabel ini tidak mudah terlepas, teman-teman, dan tidak mudah putus. Jadi kita tambahkan cepitan kabel seperti ini. Nah, ini bertujuan untuk sambungannya ini bisa dipakai lama. Kemudian selanjutnya kita tambahkan selongsong bakar, atau teman-teman bisa menggunakan selongsong anti panas. Di sini saya menggunakan solasi bakar untuk mengamankan dari sambungan, teman-teman, agar ini tidak menyentuh bodi, karena ini apabila dicolokkan ini ada strum, dan apabila menyentuh bodi kita bisa kesetrum, teman-teman. Selanjutnya yang satunya lagi kita juga berikan pengaman jenis solasi bakar atau selongsong panas, selongsong anti panas. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel kami. Selanjutnya saya menambahkan selongsong anti panas di ujungnya ini, karena ini masih bisa kelihatan tidak masuk semua untuk solasi bakarnya. Jadi saya tambahkan selongsong panas seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya, teman-teman, kita rapikan. Di sini saya tidak menggunakan benang lagi. Di sini saya menggunakan kabel tis untuk mengamankan lilitan atau sambungan dari yang kita solder tadi. Kemudian untuk tumpukan kabelnya juga kita rapikan. Nah, setelah dirapikan seperti ini hasilnya. Ini kita pasang kembali untuk selongsong anti panasnya ini sebagai pelindung kabel, teman-teman. Dan kemudian selanjutnya kita pasang koper atasnya. Di sini kita sudah menandai untuk koper atasnya ini dengan spidol. Jadi kita tinggal pasang seperti ini. Dari koper bawah bisa kelihatan itu untuk kabelnya masuk ke lubang yang ada di koper bawahnya. Dan pastikan untuk pemasangannya ini presisi, teman-teman. Kemudian untuk bosingnya itu kita tambahkan pelumas. Dan kita perhatikan lagi untuk rotor ini, statornya tidak menyentuh lilitan ataupun sambungan kabel tadi, teman-teman. Dan yang paling penting di sini, pastikan untuk asnya ini lancar dan mudah untuk putarannya. Pastikan juga untuk pemasangan koper atasnya ini dalam keadaan presisi. Kemudian selanjutnya kita tambahkan baut untuk mengencangkan, karena di sini paku kelingnya sudah kita ganti, buka dan kita ganti dengan menggunakan baut. Oke, teman-teman, jadi langsung saja kita tambahkan baut ke 4 sisinya ini. Di sini saya menggunakan baut 10 sebagai pengganti dari paku keling. Kita pasang terlebih dahulu, kemudian kita kencangkan untuk mor bawahnya dengan menggunakan kunci T10 juga, teman-teman. Nah, seperti ini setelah terpasang.
Kita pasang keempat sisinya ini. Mohon maaf karena ini videonya kita selesaikan di malam hari. Berhubung tadi pagi ada kerjaan mendadak teman-teman. Nah sekarang selanjutnya kita akan tes dengan menggunakan kapasitor asli dari mesin cuci merek Polytron ini teman-teman. Selanjutnya untuk memastikan putaran kiri kanannya ini aktif, di sini saya menggunakan timer pencuci teman-teman. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita tes untuk dinamonya dengan menggunakan timer. Di sini untuk colokannya sudah tercolok, kemudian untuk kapasitor sudah tersambung. Langsung saja kita tahan seperti ini agar ini tidak bergoyang saat berputar. Kemudian kita aktifkan untuk timernya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perhatikan untuk dinamonya ini harusnya mutar kiri dan kanan teman-teman. Sekarang berhenti, kemudian berbalik untuk putarannya. Oke teman-teman, jadi sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami. Serta bunyikan tanda loncengnya untuk terus mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.